Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Asyawati dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 34. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi mengevaluasi jaringan nirkabel. Pengertian: jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya, seperti teknologi infrared pada remote TV atau gelombang radio, Bluetooth pada ponsel dan komputer. Jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah Wireless Personal Area Network atau WPAN. Ini merupakan suatu bentuk dari jaringan nirkabel dengan cangkupan yang terlebih sedikit. WPAN hanya dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan cangkupan wilayah sekitar 10 meter. Ini artinya hanya seluas ruangan atau rumah kecil. Untuk perangkat yang dihubungkan WPAN biasanya berupa telepon, PDA, printer, dan lain-lain. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN. Cangkupan dan wilayah dari WLAN ini lebih luas daripada WPAN. Untuk jaringan ini biasanya mengcover satu wilayah seperti sekolah atau kampus. Untuk jenis jaringan ini biasanya digunakan pada sebuah wilayah yang mana tidak diperbolehkan memasang jaringan kabel, misalnya sebuah kantor sementara. 3. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Sekarang kita beralih ke tipe jaringan kabel dengan luas wilayah lebih besar. WMAN mampu untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda dalam satu wilayah. Contohnya saja gedung perkantoran yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jaringan ini biasanya juga menghubungkan antara sekolah yang masih berada dalam satu wilayah. Yang keempat, Wireless Video Area Network atau WWAN. Untuk jaringan ini cangkupan lebih luas lagi, yaitu mampu untuk mengcover satu kota bahkan negara sekaligus. Untuk pembangunannya sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan sistem satelit. C. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasanya atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengertian sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contoh paling mudah ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Keunggulan dan kerugian jaringan kabel. Keunggulan: tingkat mobilitas tinggi. Penggunaan jaringan kabel memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk mengakses informasi dimanapun mereka berada selama dalam jangkauan kabel tersebut. 2. Proses instalasinya mudah dan cepat. Instalasi jaringan kabel mudah dan cepat tanpa harus menarik kabel melalui gedung. 3. Lebih fleksibel. Penggunaan jaringan kabel memungkinkan membangun sebuah jaringan komputer pada tempat yang tidak mungkin atau sulit dijangkau kabel. Kerugiannya, yang pertama, keamanan. Karena jaringan kabel bekerja dengan medium udara, sebenarnya transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja sehingga banyak sekali jenis serangan yang terjadi pada jaringan. Yang kedua, faktor kecepatan. Menyediakan transmisi data 11 MB hingga 54 MBs. Kecepatan data dipengaruhi oleh lingkungan sehingga laju data menjadi 11 MBs hingga 24 MBs. Faktor cuaca dipengaruhi terhadap kualitas sinyal. Sistem transmisi yang digunakan adalah medium gelombang radio di udara, sehingga bisa memberikan penundaan kepada pengguna. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata dan pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.